Masih ingat pelajaran tentang sorof? Sorof itu apa? Apa yang kata? Perubahan. Ilmu yang membahas tentang perubahan kata. Ilmu yang membahas tentang perubahan kata. Kata. Kata kunci apa? Nah, tasrif. Kalau sorof itu ilmunya. Ingat ya, sorof ilmunya. Kalau perubahannya itu, kalau perubahan kata itu disebut dengan tasrif. Nah, ini dia yang mau kita pelajari malam ini. Ya. Kalau ilmunya apa namanya? Sorof. Sorof. Kalau perubahannya namanya apa? Tasrif. Tasrif. Dalam bahasa Arab, tasrif ini dibagi menjadi dua bagian. Ya, semangat. Balik-balikkan laptopnya dulu. Nah, tasrif ini dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Pertama namanya tasrif lughawi. Nah, namanya tasrif lughawi. Nah, lughawi. Apa pengertian tasrif lughawi? Ikram, apa pengertian tasrif lughawi, Ikram? Tasrif bahasa. Ya. Secara bahasa ya. Tasrif secara bahasa itu maknanya. Ya, tasrif secara bahasa. Apakah secara bahasa? Maknanya tasrif secara bahasa adalah itu yang membahas tentang perubahan kata berdasarkan kepada subjeknya. Nah, jadi tasrif lughawi itu adalah perubahan kata kerja disebabkan karena berubahnya subjek. Ya, pembagiannya. Oke. Apa itu tasrif lughawi? Berubahnya kata kerja berdasarkan subjek. Nah, pembagiannya adalah berdasarkan tasrif fi'il madi, berdasarkan fi'il mudhari, dan berdasarkan fi'il amar. Gitu. Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Itu pembagian dari tasrif lughawinya. Nah, tasrif lughawi ini kan ada beberapa kata. Orang pertama, orang yang berbicara. Subjek, kata ganti orang dalam bahasa Arab. Orang yang pertama siapa? Namanya mutakallim. Sederhananya kita pahami dengan orang berbicara ya. Orang pertama. 10 menit lagi waktu kita ya. Contohnya adalah ana. Yang berbicara adalah ana, nahnu. Ana saya, nahnu siapa? Kami. Itu orang pertama, orang kedua? Kami orang pertama. Orang pertama. Orang yang kedua namanya mukhatab. Mukhatab. Lawan bicara. Kalau dia untuk muzakkar namanya mukhatab. Anta. Antum. Mukhatab. Ini mukhatab ini untuk laki-laki ya. Nah, untuk siapa dia? Anta. Kamu. Antuma. Antuma. Antum. Antum. Berarti anta kamu laki-laki satu orang, antuma kamu laki-laki dua orang, antunna antum kalian laki-laki. Antum. Kalau mukhatabah lawan bicara perempuan. Siapa dia?
yaitu anti, antuma, antuma, antunna. Antuma, antunna. Kalian perempuan. Nah, kemudian ada namanya ghaib. Ghaib ini adalah orang ketiga. Ghaib ini orang ketiga. Nggak ada di tempat. Nggak ada di tempat. Ghaib untuk laki-laki. Huwa. Siapa dia? Huwa. Huwa. Huma. Hum. Nah, kalau untuk perempuan, ghaibah namanya. Ghaibah. Ghaibah ini orang perempuan. Nah, siapa dia? Hiya. Huma. Hunna. Nah, saya rasa Pak Denny ini sudah pernah dipelajari atau pernah tahu nggak Pak Denny? Belum Ustaz. Belum ya? Gak apa-apa. Ikutin aja. Pak Denny ikutin dulu. Nanti saya coba bantu Pak Denny dengan video ya Pak. Mudah-mudahan. Ingatin saya Pak. Siap. Nah, jadi tasrif lughawi itu adalah perubahan kata kerja berdasarkan kepada subjeknya. Ya, contoh ini. Contoh tasrif lughawi. Contohnya itu adalah fi'il madi dulu, fi'il madi. Ya. Ini fi'ilnya, fi'il madi. Ini domirnya, domir itu kata ganti orang ya Pak, atau subjeknya. Kata ganti orang. Nah, untuk huwa, huma, hum. Ya. Kalau untuk fi'il madi contohnya ini. Minum itu membuka itu fataha. Berarti kalau fataha dia laki-laki membuka. Kalau dia laki-laki dua orang membuka bukan huma fataha, akan tetapi huma fataha. Ya, fataha. Ada tambahannya alif. Nah. Istizal. Fataha. Gabung dia kan? Gabung dia. Dia dua orang nih. Fataha. Padahal asal katanya tadi cuma fataha doang. Satu doang. Kalau mereka ini dia laki-laki satu. Dia laki-laki dua. Mereka laki-laki. Berarti kalau seandainya mereka laki-laki bukan fatahum, bukan hum fataha, tapi hum fatahu. Ada tambahannya. Nah, sekarang sederhana saya coba jelaskan dulu dari tasrif lughawi itu. Tasrif lughawi itu adalah berubahnya fataha ini, fataha artinya membuka. Kalau huwa, dia membuka. Dia satu orang membuka. Nah, kalau ingin menunjukkan dia dua orang membuka, dia dua orang kan huma. Bukan huma fataha begini. Bukan huma fataha begini. Bukan huma fataha gitu. Tapi kata kerjanya ini dirubah juga dia. Bagaimana rubahnya? Kalau fi'il madi tambahnya di belakang huma fataha gitu. Kalau mereka membuka, hum. Membuka apa? Bukan hum fatahu. Bukan. Akan tetapi fatahanya ini dirubah menjadi hum fatahu, mereka membuka. Hum fatahu. Jadi waw dan nun ini, waw dan alif ini adalah ganti dari hum. Gitu.
Dan alif yang di belakang Fatahu ini, ya? alif yang di belakang ini ganti dari huma. Fatahu ya? Iya. Sehingga kalau Fatahu. kita buatkan fataha al-bab, artinya apa ini? Dia Kamu satu, membuka. dia membuka. bukan kamu. Dia satu orang membuka pintu. Ya. Kalau kita buatkan fataha panjang, ada alifnya di sini. Fataha al-bab. Dua orang. Nah, fataha al-bab. Nah, ada alifnya di sini. Pak Denny tahu dari mana ini dia dua orang, Pak Denny? Ada tambahan alif tadi, Ustaz. Nah, tambahan alif inilah dia pengganti subjeknya huma tadi itu. Jadi nggak usah disebutkan huma fataha al-bab, nggak usah. Pemborosan kata. Begitu juga dengan asal katanya kan hum fatahu. Hum fatahu al-bab. Nggak usah kita sebutkan hum lagi. Nggak usah pakai hum lagi. Kenapa? Kenapa coba? Abu Muhammad kenapa? Karena ada waw dan alif. Waw dan alif ini sebagai pengganti. Nah, berubahnya dari fataha menjadi fataha, berubah menjadi fatahu karena berubahnya dia satu orang, berubah menjadi dia dua orang, berubah menjadi dia tiga orang atau lebih. Dari perubahan ini disebutlah, inilah yang disebut dengan tasrif Lugawi. Tasrif lugawi. Ya? Nah, inilah yang disebut dengan tasrif lugawi. Berdasarkan kepada subjek. Apa saja perubahannya? Apa saja subjeknya? Nah, ntar saya jelasin. Ini laptop saya agak mundur. Paham sampai di sini apa itu tasrif lugawi? Ya. Oke, waktu kita 1 menit nih sebelum mati. Sebelum mati dibatasi oleh ini ya. Saya tuntaskan ini. Perubahan kata dilihat dari subjek. Mumtaz. Jadi tidak perlu lagi disebutkan huwa fatahal bab, enggak usah. Huwanya enggak usah dipakai. Huma ini artinya kan dia dua orang. Perlu pakai ini lagi? Enggak. Perlu. Hum, mereka. Perlu pakai ini lagi? Enggak. Tidak. Karena apa? Karena sudah diwakili oleh tambahan-tambahan di belakang ini. Nah, waw alif. Kalau untuk dua orang, apa saja perubahan-perubahannya, tambahannya dengan berdasarkan kata ganti orang, nah itu nanti saya ajarkan secara video lah mudah-mudahan. Karena itu akan menggunakan gerakan. Karena kalau di dalam Zoom ini saya susah bergerak jadinya. Itu kenapa saya tidak mengajarkannya seperti itu.